Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam bahasa Indonesia Syama'il Muhammadiyah, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Dan kitab ini disyarah atau dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullahu taala. Pembahasan yang terakhir yang di pertemuan sebelumnya, yaitu kita masih membahas tentang ciri-ciri sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hampir selesai. Ya. Dan kita juga membahas di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyunilhuma jami'an aw liyukhfihima jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berjalan dengan menggunakan satu sendal. Ya, satu sendal maksudnya yang kanan pakai sendal, yang kiri nyeker, atau yang kiri ada sendalnya, yang kanan enggak ada sendalnya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang di antara kalian itu berjalan dengan satu sendal, ya termasuk satu sepatu atau satu kaos kaki, yang lain enggak ada kaos kakinya. Kata Nabi, liyun ilhuma jami'an, dia bisa milih pakai dua-duanya, au liyukhfihima jami'an, atau sekalian enggak pakai sendal, yaitu nyeker semuanya, ya. Maka dalam hal ini Nabi melarang memakai satu sendal. Biasanya kan ini kalau terjadi dalam kehidupan kita, ketika seseorang keluar dari masjid misalnya, dia dapatkan sandalnya cuma satunya enggak tahu kemana, kan mencar gitu ya. Sebagian orang itu yang dapat cuman kanan ini dipakai sambil nyari yang apa? Yang kiri. Ini dilarang, ya. Jadi kita ngambil mencari sendal yang terpencet tadi, nyeker cari. Yang satu tadi dibawa dulu, yang kanan dibawa, sambil cari dapat yang kiri baru dipakai semuanya, dua-duanya. Ya. Jangan yang kanan dipakai dulu, yang kiri nyeker sambil cari terus sampai dapat yang kiri, enggak. Ya. Ini termasuk larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Dan di sini disebutkan faedah dari Syekh bin Baz, wa yuzkaru anna Syekh bin Baz sa'alahu sa'il. Pernah Syekh bin Baz rahimahullah ditanya oleh seseorang, ya. Law kanatin na'lu saniyatu ba'idatan anni khutwatan aw khutwataini afa amshi ilaiha bina'lin wahidatin. Jadi Syekh ini pernah ditanya, bagaimana Syekh kalau misalnya sandalku yang kanan ini sudah aku dapatkan, tapi yang kiri itu cuma satu langkah atau dua langkah ke depan itu loh. Jadi kelihatan yang kiri.
boleh nggak aku pakai yang kanan ini, aku jalan 1 langkah 2 langkah, kemudian aku dapatkan yang kiri, kemudian aku pakai. Apa jawaban beliau? Kata Syekh bin Baz, "In istata'ta an la tukhalifas sunnata walau bi khutwatin fahidatin faf'al." Kalau engkau bisa, jangan kau menyelisihi sunnah walaupun dengan 1 langkah. Ya. Jadi 1 langkah tok. Misalnya kita berjalan 1 kaki pakai sendal, yang lain enggak pakai sendal. Cuma 1 langkah itu kalau bisa jangan dilakukan, ya jangan dilakukan. Karena itu menyelisihi apa? Menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di antara yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian di sini Syekh Abdul Razak membawakan pembahasan tentang tabarruk. Ya, kan ketika kita membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmizi berkaitan dengan sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diriwayatkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu beliau pernah menyimpan sandalnya Nabi, disimpan ya di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini itu juga dilakukan oleh beberapa sahabat-sahabat yang lain. Ya, di antara sahabat itu ada yang menyimpan beberapa helai dari rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mereka jadikan untuk objek tabaruk, karena tabaruk dengan tubuhnya Nabi, bagian tubuhnya Nabi ini memang banyak sekali hadis-hadis yang sahih menjelaskan akan kebolehan akan hal tersebut. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, faidatun fi mas'alati tabarruki bi atharin nabi al-munfasilati min badanihi kasya'ri wal mulazamati li badanihi kal jubbah. Yaitu hukum bertabaruk dengan hal-hal yang dimiliki oleh Nabi seperti pakaian, sendal, rambut dan yang semisalnya. Ja'ani sahabati radhiyallahu anhum annahum kanu yahtafiduna bihadil athar wa ya'danuna biha. Ya, banyak sekali penjelasan-penjelasan dari para sahabat bahwasanya dahulu mereka itu menyimpan barang-barang peninggalan Nabi. Ya, pakaian, sendal, pedang dan lain sebagainya. Ini banyak dilakukan oleh para sahabat. Dan mereka betul-betul memperhatikan barang-barang peninggalan tersebut. Wa ya'tanuna biha wa yatabarrakuna biha, dan mereka menggunakan barang-barang tadi untuk bertabarruk. Ya, cari berkah atau ngalap berkah. Wa qad sabaqa anna Ummu Salamah wa qad sabaqa anna Ummu Salamah ummul mu'minin radhiyallahu anha kana indaha jaljalun min fiddatin fihi sya'aratun min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi, Ummul Mukminin, itu beliau pernah memiliki wadah dari semacam kayak perak, ya, bejana dari perak. Yang di situ bejana ini digunakan Ummu Salamah untuk menyimpan beberapa helai rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana idza asaba insanan ainun aw ishtaka ba'asa bi ina'in ilaiha fadahdahathu fihi. Jadi kalau waktu itu ketika Nabi sudah meninggal dunia dan ada di kalangan para sahabat itu yang misalnya sakit, baik itu kena ain, ya, atau sakit-sakit yang lain, maka sahabat tersebut mengutus anaknya atau siapa untuk mendatangi rumahnya Ummu Salamah, ya, radhiyallahu anha, ya. Kemudian bawa wadah, di situ ada airnya, maka dicelupkan oleh Ummu Salamah rambutnya Nabi, dicelupkan di situ. Kemudian air yang bekas celupan tadi dibawa pulang, diminumkan kepada orang yang sakit. Ya. Dan ini orang tersebut sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini pernah terjadi di Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyimpan beberapa helai rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertabaruk dengan rambut tersebut. Ya. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan waqad khassallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi an ja'ala jismahu mubarakan. Dan hal ini adalah kekhususan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuhnya Nabi, jasadnya beliau itu semuanya penuh dengan keberkahan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya penuh dengan keberkahan sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahabatu yatabarrakuna ya bi Arafah wa bi busaqihi bi araqihi wa bi busaqihi wa bi syarihi. Dan waktu itu ketika Nabi masih hidup, itu para sahabat itu bertabarruk dengan keringatnya Nabi. Ya, keringatnya beliau itu dijadikan objek untuk tabarruk. Dengan ludahnya Nabi, dengan rambutnya Nabi, ya, dengan bekas air wudunya Nabi. Itu dijadikan objek tabarruk oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
Wa hadza kulluhu sabitun fil ahaditsis shahihah. Dan itu semuanya itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Dan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku kepada selain beliau. Fattabaruku bi asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrun sabitun wa ma'surun anis sahabah wa anit tabi'ina lahum bi ihsan. Ya. Dan bertabaruk dengan bekas-bekas peninggalan Nabi itu banyak dilakukan oleh para sahabat, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan juga disebutkan oleh para tabi'in, ya. Wa hukmuhu baqin 'alal masyru'iyyah, ya. Dan hukum ini terus berlanjut, ya. Jadi seandainya ada barang-barang peninggalan Nabi yang masih ada di zaman kita dan betul-betul itu barang peninggalan beliau, maka bertabaruk dengannya itu boleh. Kata Syekh Abdul Razak, fala taktasiru an ala sahabati wala ala tabi'in. Dan itu enggak hanya khusus untuk para sahabat dan para tabi'in. Kata beliau, walakinna su'al, tapi ada pertanyaan, ya. Hal yujadu syai'un min asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zamanina hada? Apakah betul masih ada di zaman kita barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul barangnya beliau? Ini pertanyaannya seperti itu. Karena sudah jauh jaraknya, sudah 14 abadan, ya. Maka di sini beliau ini yang ditanyakan, betul enggak kalau misalnya ada museum-museum, ada pameran-pameran yang mengatakan ini pedangnya Nabi, ini rambutnya Nabi, ini pakaiannya Nabi, maka ini perlu ditanyakan betul-betul, betul enggak ini barang-barang peninggalan beliau atau tidak, ya. Bihaisu yakunu indana yakinun tamun au jazmun akidun annahu sya'run Nabi sallallahu alaihi wasallam au na'luhu au nahwu dzalika. Sehingga ketika kita melihat barang-barang tersebut, entah itu sendal, pakaian, ya, atau apa, maka kita bisa memastikan itu betul-betul miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ditanyakan oleh Syekh Abdul Razak, ya. Amal asarul lati hiya ahaditsuhu wa sunnatuhu wa adabu wa akhlaquhu wa muamalatuhu fa hadhihi mafudun fi dawawin sunnah bil asanidis sabitah bil asanidis sabitatis sahihah. Jadi yang ditinggalkan oleh Nabi itu ada, kalau kita secara garis besar yang ditinggalkan oleh Nabi itu ada dua macam, ya. Yang ditinggalkan oleh beliau yang pertama itu yaitu sunnah-sunnahnya, petunjuknya, ya, hadis-hadisnya, ini yang ditinggalkan oleh beliau, tuntunannya. Yang kedua yang ditinggalkan oleh Nabi itu barang-barang beliau, ya, sendal, ya, baju, kemudian beberapa helai rambut dan lain sebagainya, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu yang pertama dulu, ya. Sunnah-sunnahnya Nabi, petunjuk-petunjuk beliau, hadis-hadisnya, ini yang kita pelajari dulu. Ini yang kita lebih utamakan. Adapun yang kedua, itu kalau memang benar ini rambutnya Nabi, ini sandalnya Nabi, silakan untuk bertabaruk dengannya. Kalau benar-benar itu valid, ya. Kalau benar-benar bisa dibuktikan dengan jauhnya zaman, jauhnya waktu, itu kalau memang ada buktinya silakan bertabaruk dengannya. Tapi kalau tidak bisa dipastikan, ya jangan, ya. Jangan bertabaruk dengan hal tersebut. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya. Jadi intinya kalau memang ada pameran-pameran atau yang semisalnya yang di situ disebutkan ini pedangnya Nabi, maka kita perlu mengecek keasliannya. Maksudnya benar-benar enggak ini barang peninggalan Nabi atau tidak, ya. Tapi yang lebih penting diantaranya adalah kita terus mempelajari hadis-hadis Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau, ya. Itulah yang akan juga mendatangkan pahala kepada kita. Ini berkaitan dengan sandalnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi tabaruk ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kepada yang lainnya, ya. Karena tidak diriwayatkan atau belum ada riwayat bahwasanya para sahabat itu bertabaruk dengan rambutnya Abu Bakar, ya, dengan sandalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak ada riwayat seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat dari tabaruk ala berkah ini khusus untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku kepada yang lain. Kalau ada yang bertabaruk dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk jatuh dalam kubang-kubang kesyirikan. Yang kesyirikan adalah merupakan dosa besar, ya. Kita lanjutkan pembahasan ke-12. Yang di sini Al-Imam At-Tirmizi akan membahas tentang cincin, ya. Cincin yang pernah dimiliki, pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cincinnya Nabi itu terbuat dari apa? Apakah ada tulisannya atau tidak?
Kemudian Nabi kalau pakai cincin itu di jari sebelah kanan apa jari sebelah kiri. Ini yang akan dibahas oleh beliau dalam pembahasan kali ini. Ya. Di sini Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan. Ya. Jadi Al-Imam Tirmizi mengatakan babun ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yaitu yang menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang cincin yang pernah dimiliki dan digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, al-khatam yang mana cincin, halqatun datu qassin min ghairiha. Ya. Fa illam yakun laha fassun fa hiya fathah. Jadi namanya cincin itu biasanya ada matanya. Kalau kayak zaman kita kan kayak ada akik itu, ada matanya itu. Ya. Adapun cincin yang polos ini kalau bahasa Arab namanya fathah. Jadi ada khatam, ada fathah. Kalau khatam ini ada matanya, cincin yang memiliki mata. Ya ada yang menonjol, bagian yang menonjol. Tapi kalau cincin yang polos kan ada kan di tempat kita masyarakat kita ada cincin polosan gitu loh. Enggak ada apa-apanya, enggak ada hiasannya, cuman polos. Ini kalau bahasa Arabnya fathah. Wa hadhihi tarjamatu ma'qudatun li bayani ma yata'allaqu bil khatam alladhi kana fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu sifatuhu wa naqshuhu wa gharadu ikhtikhadi. Jadi bab ini ya dibawakan oleh Imam Tirmizi untuk menjelaskan ciri-ciri cincinnya Nabi itu kayak gimana. Apakah ada ukirannya, ada hiasannya atau ada apanya? Ya, kemudian tujuan apa Nabi pakai cincin itu tujuannya apa? Ini akan dibahas oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Imam Syekh Abdul Razak hafidhahu mengatakan, ini kita masih belum masuk hadisnya, ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak sebelum beliau membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Tirmizi. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ittakhadal khatama fi waqtin mutaakhirin ba'da hijratihi. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakai cincin itu di waktu-waktu setelah beliau hijrah ke Madinah. Ya. Sehingga di saat beliau masih berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahunan itu beliau enggak pakai cincin. Ya. Jadi kosongan jari-jarinya beliau itu kosongan, enggak ada cincinnya. Ini kata Syekh Abdul Razak. Ya. Dan itu pun ittakhadahu fi awakhir sanati sadisati lil hijrah. Ya. Itu pun ketika Nabi hijrah ke Madinah enggak langsung pakai cincin, tapi ketika memasuki tahun ke-6 Hijriah. Jadi kurang lebih 6 tahun beliau di Madinah, ya, itu beliau baru menggunakan cincin. Dan itu pun ada tujuannya kata Syekh Abdul Razak, ya. Fi awakhir sanati sadisati lil hijrati indama bada'a sallallahu alaihi wasallam yukatibul muluka bid'awati ila dinillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengirimkan surat. Ya. Surat yang berisi ajakan seruan untuk masuk Islam kepada raja Persia, raja Romawi, pokoknya kerajaan-kerajaan yang di sekitar Arab itu Nabi kirimi surat, ya, untuk mendakwakan Islam kepada mereka. Dan tradisi yang ada waktu itu, kerajaan-kerajaan besar seperti Romawi dan Persia, kalau rajanya, ya, misalnya Kaisar Romawi, itu kalau mereka dapat surat itu harus ada kayak bahasa kita stempelnya. Kalau nggak ada stempelnya nggak diterima sama mereka. Dikira dianggap ini surat yang gelap, surat yang ilegal. Ya. Jadi ini tradisi waktu itu. Jadi ketika negara-negara besar seperti Romawi dan Persia di kala itu, kalau mereka mendapatkan surat dari luar, itu harus ada stempelnya dari mana. Dari mana asalnya, siapa yang ngirim, itu harus jelas. Kalau nggak ada itu mereka nggak mau nerima, nggak mau baca. Ya. Oleh karenanya di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, indama bada'a sallallahu alaihi wasallam yukatibul muluka bid'awah, ketika Nabi mulai mengirim surat kepada raja-raja untuk mendakwahkan Islam kepada mereka, falamma arada an yaktuba ila Rum qila lahu, ketika Nabi mau kirim surat ke Romawi, maka dikatakan kepada Nabi, innahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman. Mereka orang-orang Romawi ini enggak mau baca surat kalau enggak ada stempelnya. Ya, ini para sahabat menyampaikan kepada Nabi. Ya, fattakhadha khina idin al-khatam. Maka waktu itu Nabi mulai pakai cincin. Jadi di antara cincin ini nanti digunakan untuk jadikan stempel di atas surat tersebut. Ya. Walihada fassala ba'du ahli ilmi fi hukmi ittikhadil khatam
Oleh karena itu, para ulama itu memberikan perincian apa hukum memakai cincin bagi seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan kan silakan untuk berhias, kan begitu. Seorang wanita dia butuh pakai cincin untuk berhias, dan boleh wanita pakai emas, cincin dari emas silakan, karena wanita ini butuh untuk berhias. Tapi kalau laki-laki di sini akan ada penjelasan. Faqalu, maka para ulama mengatakan, idza kana li hajatin, ya, kalau memang seorang laki-laki itu butuh pakai cincin, ada keperluan, ya, likaunihi masalan qadiyan, ya, misalnya dia seorang qadi, seorang hakim, ya, au mas'ulan yahtaju ilal khatmi, atau dia pemimpin wilayah tertentu yang butuh stempel. Waktu itu kan stempel kan bukan seperti zaman sekarang. Stempel itu pakai cincin. Ya, cincin itu ditemplokkan di atas lembaran-lembaran atau misalnya, baru dikirim suratnya, ya. Maka fahuwa binisbati ilaihi sunnah. Jadi kalau orang itu tujuannya dia pakai cincin itu untuk hal tersebut sebagai pengenal, maka ini termasuk sunnah, termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa amma idza kana an ghairi hajah. Adapun kalau dia pakai cincin dan enggak ada keperluan tertentu, maka ini hukumnya pada asalnya mubah, ya. Fa innahu yakunu mubahan, maka ini boleh, ya. Maka ini boleh, tapi jangan berlebihan. Mosok 10 jari semuanya pakai cincin kan ya kebangetan ya. Mosok apa enggak risih kalau bahasa kita ya, 10-10-nya pakai cincin itu. Ya jangan berlebihan, karena pada asalnya memakai cincin kalau laki-laki asalkan tidak dari emas itu hukumnya boleh kata para ulama, ya. Selama tidak pemborosan, ya. Mosok cincin harganya sampai 5 juta. Ya kok kayak opo ngono kan. Kemudian tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan-jangan ketika orang pas tahiyat ini lihat cincinnya kok Masya Allah gitu kan, akhirnya melalaikan dia dari khusyuk di saat sholat. Ini kan berbahaya juga, ya. Baik, kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Tirmizi berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah cincin ini. Kata Al-Imam At-Tirmizi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa ghairi wahidin an Abdillah bin Wahb an Yunus an Ibnu Syihab an Anas bin Malik. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Anas bin Malik mengatakan, kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min warikin wa kana fassuhu habasyian. Kata Anas bin Malik, dahulu cincin yang dipakai oleh Nabi itu terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyian, ya, dan di cincin Nabi itu ada semacam bagian yang ada ukirannya, ya. Itu ukiran ini semacam batu, ya. Jadi di cincin Nabi itu ada semacam batu yang diukir, dan batu itu berasal dari Habasyah, ya. Berasal dari Habasyah. Jadi wa kana fassuhu habasyian. Kata Syekh Abdul Razak, al-fassu al-mawdi'u alladhi yunqashu alaihi min al-khatam. Fa kana fassu khatamin nabiyyi habasyian, ay annahu hajarun min al-habasya wa annahu habasyiun fi sifatihi wa tariqi naqshatihi atau naqshihi, ya. Jadi dari hadis ini Anas mengatakan cincinnya Nabi itu terbuat dari perak, ya. Dan di bagian cincin itu ada semacam ukiran yang agak menonjol, atas batunya ada semacam batu. Ini batu ini, ukiran itu berasal dari negeri Habasyah. Ini kata Anas bin Malik, ya. Maka di sini menunjukkan bolehnya seorang laki-laki memakai cincin dari perak, ya, boleh dari perak. Hadis yang berikutnya, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan, haddatsana Qutaibatu haddatsana qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishrin an Nafi'in an Ibni Umar, ya, dari Ibnu Umar. Kalau hadis ini riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin, ya, fa kana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu, ya. Kata Ibnu Umar, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya cincin dari perak, ya. Kata Ibnu Umar, wa fa kana yakhtimu bihi, dan waktu itu Nabi punya cincin itu cuma digunakan untuk stempel saja. Stempel kalau untuk surat, ya. Kemudian wala yalbusu, dan Nabi enggak pakai cincin, kata Ibnu Umar. Jadi cincin yang dibuat Nabi itu untuk sekadar nyetempel surat-surat yang dikirim kepada raja-raja untuk mendakwahi mereka.
Dan kata Ibnu Umar wala yalbasu, dan Nabi enggak pakai cincin, enggak dipakai sama beliau dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, ya ini tidak ada wa hadza mukhalifun lil ahadits al-adida allati tufidu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar ini ada sedikit bertentangan dengan hadis-hadis yang sangat banyak yang itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu memakai cincinnya, bukan hanya sekedar dibuat stempel, tapi dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Famin ahlil ilmi man salaka maslaka taufik. Maka para ulama ini berusaha mengkompromikan hadisnya Ibnu Umar dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Maslaka taufik bainahu wa bain tilkal ahadits wa minhum man a'allahu bisyudud lima fihi min mukhalafatin. Ada yang menghukumi hadisnya Ibnu Umar ini hadis yang cacat, hadis yang lemah karena bertentangan dengan banyak hadis-hadis yang di situ Nabi jelas-jelas memakai cincinnya, bukan hanya sekedar digunakan stempel kemudian diletakkan, tapi beliau pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada pendapat yang lain, bahkan kana li Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar min khatam fayalbasu ba'dun duna ba'din. Ya. Fayakunu sababu adami lubsihi annahu lam yakun fiddatan khalisatan bal khalatahu ma la yajuzu lubsu kal hadidi masalan. Disebutkan dalam redaksi yang lain bahwasanya Nabi itu punya lebih dari satu cincin, beberapa cincin, ya. Dan sebagian cincin itu sering dipakai, sebagian lain jarang dipakai atau enggak dipakai karena cincin itu enggak murni perak, ada campuran-campurannya. Dan Nabi enggak memakai cincin tersebut. Ini pendapat yang lain, ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun min hadidin alaihi fiddatun farama bihi, ya. Faqala Ibnu Rajab rahimahullah fi kitab ahkamul khawatim wala'allahu walladhi kana yahtimu bihi wala yalbasuhu. Ya. Pada suatu saat Nabi itu pakai cincin atau mendapatkan cincin kemudian dilempar, enggak dipakai sama beliau. Ya. Maka ini bisa jadi ada suatu sebab kenapa Nabi tidak memakai cincin tersebut. Bukan berarti Nabi enggak pakai cincin sama sekali. Ya, di jari-jari beliau. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, hadis nomor 89. Kata Al-Imam At-Tirmizi, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan. Qala haddatsana Hafsu ibnu Umar ibnu Ubaid huwa at-Tanafisiyyu qala haddatsana Zuhairun Abu Khaisama an Humaidin an Anas bin Malik. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Ya. Dulu cincinnya Nabi itu berasal dari terbuat dari perak, min fiddah, fassuhu minhu, dan beliau sendiri yang mengukirnya. Ya, beliau yang sendiri mengukirnya, membentuk ukiran-ukiran di cincin tersebut. Ya. Kemudian hadis nomor 90, Imam Tirmizi mengatakan haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Mu'adz ibnu Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas bin Malik. Ini dari Anas bin Malik. Qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ilal ajam qila lahu. Ketika Nabi hendak menulis surat ke negara-negara sekitar bangsa Arab, maka dikatakan kepada beliau, innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Ya, sesungguhnya orang-orang asing itu tidak mau menerima surat kecuali di situ ada stempelnya. Kata para sahabat, fastona khataman. Ya, maka Nabi pun membuat cincin yang diantara fungsinya untuk jadikan stempel. Fa'ka'ani angduru ila bayadi kaffihi. Maka ketika Nabi pakai cincin, kata Anas bin Malik, aku melihat telapak tangan beliau itu berwarna putih. Maksudnya putih sekali telapak tangan beliau itu. Ya, ini dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya Nabi itu memakai atau menggunakan cincin itu untuk digunakan sebagai stempel di atas surat-surat yang dikirim kepada negara-negara di sekitar sekitar Madinah, ya, sekitar Madinah. Kemudian hadis nomor 91, hadatsana Al-Imam Tirmizi mengatakan hadatsana Muhammad ibnu Yahya qala hadatsana Muhammad ibnu Abdullah Al-Ansari qala hadatsani abi an Sumama an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Masih dari Anas bin Malik, beliau mengatakan kana naqsyu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wallahi satrun. Ya.
Di dalam hadis 91 ini disebutkan cincin yang digunakan oleh Nabi itu ada semacam batu yang di situ diukir, ya. Maka di atas batu yang diukir tadi ditulis yaitu Muhammadun di baris yang paling atas, kemudian di baris yang kedua Rasulun, di baris ketiga lafaz Allah Subhanahu. Maksudnya cincin itu bertulisan apa? Muhammadun Rasulullah. Cuman dipisah-pisah. Muhammad ini di atas ke baris pertama, kemudian di baris kedua itu Rasulun, di baris yang ketiga lafaz lafzul jalalah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kenapa kok enggak dijadikan satu baris? Ya mungkin kan enggak cukup kalau cincin itu kan kecil, kemudian satu baris itu kan jadi panjang anunya. Jadi kalau bahasa kita mungkin kurang elegan, kurang indah. Ya. Makanya di sini disebutkan oleh Anas bin Malik, cincinnya Nabi itu bertuliskan Muhammadun Rasulun kemudian Allah, ya. Yang intinya semuanya menunjukkan Muhammadun Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika cincin beliau itu ada tulisan tersebut, itu jadikan stempel. Ya, jadikan stempel di atas surat, kemudian dikirim di raja-raja seperti Raja Persia dan Raja Romawi. Ini hadis nomor 91. Hadis nomor 92, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadatsana Nasru ibnu Ali al-Jahdami Abu Amrin qala hadatsana Nuh ibnu Qais an Khalid ibnu Qais an Qatada an Anas bin Malik. Ya, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisara wan Najasyi. Ya. Pernah suatu saat Nabi itu hendak mengirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi yaitu Kaisar Romawi, kemudian kepada Raja Persia dan kepada pemimpin Najasyi, ya, kepada Raja Najasyi. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Mereka itu ya Rasulullah enggak akan menerima surat kecuali ada tanda stempelnya. Ya, fasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddah wa nukisha fihi Muhammadun Rasulullah. Ya. Dan maka sejak itulah Nabi menggunakan cincin, membuat cincin dari perak yang di bagian salah satu bagian di cincin tersebut dituliskan lafaz Muhammadun Rasulullah. Ini hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya, ya. Dia menguatkan, melengkapi dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Hadis nomor 93, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadatsana Ishaq ibnu Mansur qala hadatsana Sa'id ibnu Amir wal Hajjaj ibnu Minhal an Hammam an ibni Jurayj an Zuhri an Anas. Ya, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau di hadis 93 ini? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau masuk ke tempat buang hajat, ya, naza'a khatamahu, maka beliau lepaskan cincinnya. Ya, ini kan menunjukkan Nabi itu pakai cincin. Jadi cincin ini bukan sekedar untuk alat sebagai stempel, tapi beliau pakai sehari-hari dipakai. Namun ketika beliau masuk ke tempat buang hajat, karena di situ kan ada lafaz Muhammad Rasulullah, maka beliau lepas. Beliau lepas, mungkin dititipkan ke sahabatnya atau gimana. Kata Anas bin Malik, na idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Kalau beliau masuk kamar mandi atau masuk tempat buang hajat, beliau lepaskan cincinnya. Ya, beliau lepaskan cincinnya. Di sini kata Syekh Abdul Razak, beliau menjelaskan hadis tersebut, fihi bayanun annahu sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhul al-khala'i liqada'i hajatin yanza'ul khatam. Ya. Ini menunjukkan dalam hadis ini terdapat pelajaran atau faedah bahwasanya Nabi kalau beliau masuk ke tempat buang hajat itu beliau lepaskan cincinnya. Fala yakunu fi yadihi sallallahu alaihi wasallam waqta qada'ihi lil hajah. Ya. Dan beliau melepaskan cincinnya itu untuk karena di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala, ada nama beliau juga Muhammadun Rasulullah. Ya. Tanzihan lima fihi dzikrullahi an mawatinil khabas. Dan kita tahu sendiri tempat buang hajat itu tempat najis, tempat kotor. Ya, maka beliau enggak mau pakai cincin itu di tempat-tempat seperti itu, ya. Dan ini juga perlu kita perhatikan kalau kita pakai kaos-kaos yang di situ ada lafaz Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk kamar mandi, ini juga diperhatikan, ya. Ya. Atau kita misalnya bawa
kitab yang di situ ada lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala masuk kamar mandi. Kecuali kalau kita masukkan ke dalam tas ya. Masukkan dalam tas, ditutup tasnya, masuk kamar mandi, sak tasnya gak apa-apa. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, ini hendaknya kita hindari karena di situ kita memuliakan lafaz Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Ya. Kan di sini kan di cincinnya Nabi kan ada lafaz Muhammadun Rasulullah, maka beliau lepas. Ya, beliau lepas di saat beliau melakukan buang hajat. Kemudian hadis yang 94 kata Al-Imam Tirmizi haddatsana Ishaq ibnu Mansur qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Ubaidullah ibnu Umar an-Nafi' an ibnu Umar ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min warikin ya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggunakan cincin dari perak kata Ibnu Umar fakana fi yadihi maka beliau pakai di tangan beliau, di salah satu jari beliau, kata Ibnu Umar. Maka nafiya di Abi Bakrin. Kemudian setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, maka cincin ini dipakai oleh Abu Bakar. Dipakai, ya, sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa di Umar setelah Abu Bakar wafat, maka cincin ini berpindah ke dipakai sama Umar radhiyallahu anhu, dipakai sama Umar. Ya. Setelah Umar ini wafat, maka nafiya di Utsman, kemudian berpindah ke tangannya Utsman radhiyallahu anhu, dipakai sama Utsman. Ya. Hatta waqa'a fi bi'ri arisin. Ketika dipakai sama Utsman ini, ya, dipakai tidak sengaja cincin itu jatuh di sebuah sumur, namanya sumur bi'ri aris, namanya sumur aris. Ini enggak sengaja jatuh, ya. Sehingga dari sini cincin beliau itu jatuh di sumur dan enggak diketemukan lagi. Tidak diketemukan lagi oleh para sahabat. Ya, oleh karenanya Ali enggak pakai cincinnya Nabi karena waktu di zaman Utsman ketika menjadi khalifah itu dipakai sama Utsman kemudian enggak sengaja itu jatuh, ya, di sebuah sumur tersebut. Ya, maka di sini kata Syekh Abdul Razak wal qaulu bi wujudi khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal zaman al mutaakhir da'wan taftakiru ila burhan. Oleh karenanya kalau misalnya di zaman kita saat ini, ya, ada orang yang ngaku-ngaku ini cincinnya Nabi, maka ini perlu dalil. Karena disebutkan dalam riwayat ini tadi, hadis nomor 94 dari kitab Syama'il Muhammadiyah ini, Imam Tirmizi membawakan hadis bahwasanya cincin yang digunakan oleh Nabi itu terakhir dipakai oleh Utsman radhiyallahu anhu. Dan ketika Utsman memakai, tidak sengaja cincin ini terjatuh di sebuah sumur. Dan ketika cincin ini jatuh, para sahabat itu enggak berusaha nyari-nyari, itu tidak, dibiarkan aja karena wallahu a'lam mungkin kesulitan, enggak ada alat dan sebagainya, itu enggak dicari oleh para sahabat, ya. Maka jangan mudah percaya kalau di zaman kita ada misalnya pameran atau yang semisalnya yang itu mengklaim ini adalah cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu perlu bukti yang nyata, ya. Karena sulit. Karena disebutkan dalam riwayat tadi, cincin itu dipakai Utsman dan jatuh di sebuah sumur, ya. Kemudian pembahasan yang berikutnya masih berkaitan dengan cincin. Babu ma jaa fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini. Setelah kita tahu, kita baca-baca tadi hadis-hadisnya, Nabi itu pakai cincin dari perak. Ya, dari perak. Perak murni, ya. Kalau ada campurannya Nabi enggak mau pakai. Ya, karena disebutkan dalam beberapa riwayat tadi ada cincin itu yang campurannya perak dari besi, maka Nabi enggak suka, kurang suka dan beliau enggak pakai. Ya. Ada jadi cincin yang dipakai itu dari perak murni dan cincin tersebut ada tulisannya Muhammadun Rasulullah. Ini kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Ya, pembahasan sekarang ini para jemaah yaitu tentang apakah Nabi itu pakai cincin di tangan di jari sebelah kanan atau jari sebelah kiri. Ini akan dibahas. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai cincin, itu yang lebih afdal yang mana? Kanan atau kiri? Atau di sini perkaranya itu luas, silakan mau yang kanan atau dipakai jari yang pakai sebelah kiri. Ya. Di sini dalam hal ini Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan atau semacam keterangan sebelum beliau membahas hadis-hadis tentang di jari mana Nabi pakai cincin beliau. Aqadal musannifu hadhihi tarjamata li bayanin anna sunnata fil khatami an yakuna fil yadil yumna. Penjelasan ini, pembahasan ini dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi untuk memberikan penjelasan bahwasanya Nabi itu memilih jari-jari yang sebelah kanan untuk memakai cincin. Ya.
haitsu saqa riwayatin adidatan fi dzalika, sebagaimana nanti disebutkan dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh Imam Tirmizi, beliau pakai cincin di jari yang sebelah kanan. Ya. Wa 'ala riwayat allati ja'a fiha anna khatamahu sallallahu alaihi wasallam fi kana fi yasiri. Dan Imam Tirmizi itu mengkritik atau kurang setuju tentang riwayat-riwayat yang di situ mengatakan bahwasanya Nabi pakai cincin di jari sebelah kiri. Ini kata Syekh Abdul Razak. Wa man yata'ammala ma warada fi hadzal bab yajidu riwayatin tufidu takhattumuhu sallallahu alaihi wasallam fi yaminihi wa riwayatin ukhra tufidu takhattamahu fi yasari. Namun dalam hal ini banyak kok riwayat yang lain yang itu juga menjelaskan Nabi itu pernah pakai cincin di jari sebelah kiri. Ya. Oleh karenanya Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, wa ikhtalafatil ahadisu hal kana fi yumnahu aw yusrahu. Ya. Dan hadis-hadis yang ada itu ada berbagai macam redaksi yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu pernah pakai cincin di jari-jari sebelah kanan, juga beliau pernah pakai cincin di jari-jari yang sebelah kiri. Ya. Maka ini perkaranya luas ya. Waqad ahsanal hafidz al-Iraqi haitsu nadama dzalika yalbasuhu kama rawal Bukhari fi khinsarin yaminin aw yasarin kilahuma fi Muslimin wa yujma'u bi anna da fi halataini yaqau. Ya. Jadi al-Imam al-Iraqi beliau membuat semacam bait ya. Yalbasuhu kama rawal Bukhari. Beliau memakai cincin sebagaimana riwayat Bukhari fi khinsarin yaminin aw yasarin. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Nabi itu pakai cincin di jari kelingking. Baik jari kelingking yang sebelah kanan, tangan kanan, atau jari kelingking dari tangan sebelah kiri. Ini kata Al-Imam Al-Iraqi. Kilahuma fi Muslimin yujma'u. Dan hadis ini juga ada di dalam riwayat Imam Muslim. Bi anna da fi halataini yaqa. Dan dua-duanya itu terjadi pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Iraqi itu pernah pakai cincin di jari kelingking di sebelah kanan, tangan kanan, atau di jari kelingking di tangan sebelah kiri. Ini dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini. Ya, sama-sama pernah terjadi dan sama-sama kita terima. Kata Al-Imam Al-Iraqi, wa amal hukmu fil mas'alati min haitsu huwa fayaqulu an-Nawawi rahimahullah. Adapun ulama yang lain seperti Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, Imam Nawawi mengatakan ajma'u ala jawazi takhattumi fil yamin wa ala jawazihi fil yasar. Para ulama ini sepakat, kata Imam Nawawi, sepakat boleh seorang laki-laki itu pakai cincin di jari yang sebelah kanan ataupun di jari yang sebelah kiri. Boleh, semuanya boleh. Wala karahata fi wahidatin minha, dan tidak ada yang makruh. Oh, kalau pakai cincin di jari sebelah kiri itu makruh. Ini enggak ada. Semua ulama sepakat boleh pakai cincin di jari sebelah kanan ataupun jari sebelah kiri. Terserah mau yang mana. Mana yang lebih enak, mana yang lebih gampang, silakan. Kata Imam Nawawi kurang lebih seperti itu. Waqtalafu ayyuhum afdal. Maka cuman para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Pakai cincin di jari sebelah kanan atau jari sebelah kiri? Ini saja. Tapi kalau sepakat semuanya boleh. Di jari sebelah kanan, jari sebelah kiri itu semuanya boleh. Ya. Cuman ada perbedaan pendapat mana yang lebih utama. Kata Imam Nawawi, fatakhattama kasiruna fi minas salafi fil yamin wa kasiruna fil yasar. Ya, para ulama-ulama salaf itu juga mereka banyak yang pakai cincin di jari sebelah kanan, juga banyak yang memakai cincin di jari sebelah kiri, kata Imam Nawawi. Ya. Wastahabba Malikun al-yasar. Adapun Imam Malik rahimahullah, ya. Imam Malik kata Imam Nawawi itu beliau menyukai memakai cincin di jari sebelah kiri, kata Imam Nawawi. Wa karihal yamin, dan beliau kurang suka kalau memakai cincin di jari sebelah kanan, kata Imam Nawawi. Ini menukil dari pendapatnya Imam Malik. Wa fi madhhabina, kata Imam Nawawi, dan di mazhab kita, mazhab Syafi'i, kata beliau, wajhani li ashabina, ada dua pendapat. As-sahihu annal yamina afdal. Ya, kata Imam Nawawi, di pendapatnya Imam Syafi'i itu memakai cincin di sebelah kanan, jari sebelah kanan itu lebih utama. Li'annahu zinah, karena ini memakai cincin itu termasuk aksesoris perhiasan. Ya, wal yaminu asyrafu wa ahqqu bizina wal ikram, dan sedangkan bagian tubuh sebelah kanan itu lebih berhak, lebih utama untuk dipakai untuk berhias, ya, untuk dipakai untuk berhias. Ini tadi penjelasan atau mukadimah dari Syekh Abdul Razak, ya, bahwasanya Nabi SAW itu pernah pakai cincin
di jari-jari sebelah kanan, juga pernah memakai cincin di jari-jari sebelah kiri. Perkara dalam hal ini itu perkaranya luas, ya. Sebagaimana kalau dalam zaman kita ini pakai arloji, ya, jam tangan. Silakan mau pakai arloji di tangan sebelah kanan atau pakai arloji di tangan sebelah kiri. Ini yang kami tahu wallahu alam itu perkaranya luas, ya. Kalau kita nyaman di sebelah kanan, kita pakai arloji sebelah kanan. Kalau kita nyaman arloji sebelah kiri, ya pakai sebelah kiri, ya. Ini karena tidak ada hal-hal tertentu dalam masalah tersebut. Kemudian kita baca hadis nomor 95. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Muhammad ibn Sahal ibn Askar al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdurrahman qala akhbarana Yahya ibn Hasan qala hadatsana Sulaiman ibn Bilal an Syariq bin Abdullah ibn Abi Namir an Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain an abihi an Ali bin Abi Thalib. Hadis nomor 95 ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yamini. Kata Ali bin Abi Thalib, dahulu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin di jari beliau sebelah kanan. Ya, di jari tangan beliau sebelah kanan. Ini redaksi dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Adapun hadis ke-96 ini hampir sama, hadatsana Abdullah bin Wahib an Sulaiman bin Bilal an Syariq an Abdullah bin Namir an nahwahu. Ya. Jadi ini hampir sama nomor 96. Di sini Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan atau komentar aradal musannif rahimahullah hadzal hadits min tariqaini an Ali bin Abi Thalib fi bayanin anna khataman nabi kana fi yamini. Ya. Dahulu ini menunjukkan di sini bahwasanya Nabi itu kalau pakai cincin di jari sebelah kanan. Ya. Hada mantukul hadis wa mafhumu anna al-khatama lam yakun fil yasar wa qad i'tabara ba'dul ulama hadzal mafhum fa qalu as-sunnatu an yulbasal khatamu fil yamin wa fil yasar. Ya. Maka para ulama ini memakai hadis ini sebagai dalil bahwasanya hendaknya memakai cincin di jari sebelah kanan. Bainama yara ba'du ahli ilmi inda itibaril mafhum lima aradatil limantuqi hadisin akhar yufidu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labisal khatam fi yasari. Adapun ulama yang lain tetap mereka juga berpendapat boleh pakai cincin sebelah kiri. Ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi. Ya. Jadi ada riwayat dari Anas bin Malik bahwasanya dulu cincinnya Nabi itu di sebelah ini. Maksudnya Anas bin Malik itu menunjuk ke jari beliau sebelah kiri bagian kelingking. Jadi dulu cincinnya Nabi itu sebelah ini, kata Anas bin Malik. Jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini. Ya. Wa asyara ilal hinsari fi yadihi al-yusra. Wa ma'lumun anna al-mafhum la yaqwa li mu'aradatil mantuq wa jama'u bainal haditsaini fil fi'lil amrayn. Jadi dua-duanya boleh. Hadis nomor 97. Hadatsana Ahmad ibn Mani qala hadatsana Yazid ibn Harun an Hammad ibn Salama qala ra'aitu ibn Abi Rafi' yatakhattamu fi yamini. Ya. Fasa'altu an dzalika faqala ra'aitu Abdullah ibn Ja'far yatakhattamu fi yamini. Wa qala Abdullah ibn Ja'far kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Hadis nomor 97 sama, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin di sebelah kanan beliau, jari sebelah kanan. Hadis nomor 98 anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini, sama. Hadis nomor 98 juga menjelaskan tentang Nabi itu pakai cincin di jari sebelah kanan. Hadis nomor 99, hadatsana Abdul Khattab Ziyad bin Yahya, ya, sampai dari Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini. Sama nomor 99 ini dari Jabir. Jadi semua ini tadi beberapa 4 sampai 4 hadis atau 5 hadis itu menjelaskan Nabi pakai cincin di jari sebelah kanan. Jari tangan sebelah kanan itu dari berbagai macam sahabat yang meriwayatkan hal tersebut, ya. Kemudian di hadis nomor 100, kan Ibnu Abbas yatakhattamu fi yaminihi wala ikhaluhu illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Seperti Ibnu Abbas, ya, sepupunya Nabi ini juga mengatakan dulu Nabi itu pakai cincin sebelah kanan. Ya, maka Ibnu Abbas juga meniru. Ibnu Abbas kalau pakai cincin sebelah kanan, jari sebelah kanan. Hadis nomor 101, di sini Imam Tirmizi membawakan riwayat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa jala fasahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min Mu'aykib fi bi'ri Unais. Jadi hadis nomor 101 ini terkadang kan cincinnya Nabi itu kan ada tulisannya Muhammad Rasulullah, ya.
Dan yang bagian ukiran terkadang beliau ditaruh di bagian bawah. Jadi ini yang polosannya itu di atas, yang ada ukirannya tadi ditaruh di bagian dalam. Ini kata Anas bin Malik. Ya. Kemudian Nabi SAW melarang umatnya atau seseorang untuk mengukir seperti ukiran beliau. Jadi misalnya orang-orang, maksudnya manusia setelah Nabi, baik itu para sahabat, para tabi'in, seterusnya, itu kalau pakai cincin jangan diukir seperti ukiran cincinnya Nabi. Yaitu dulu apa? Muhammadun Rasulullah, ini enggak boleh. Jadi Nabi melarang, kata Anas bin Malik, wa naha an yunqasha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata fi min mu'aykibin fi bi'ri adis. Nabi melarang, ya, an yunqasha ahadun alaihi. Jadi Nabi melarang seseorang itu memakai cincin dengan ukiran atau tulisan seperti yang ada di cincin tulisan cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan wa hadza fihi anna naqsal insani alladhi yumayyizu khatamahu yakunu khassan bihi fa laysa li ahadin an yuhaqiyahu fihi li'annahu yuhditsu labsan, ya. Jadi Nabi melarang waktu itu para sahabat memakai cincin dengan ukiran yang sama dengan cincinnya beliau, supaya nanti tidak terjadi kesamaran. Ini kan kalau orang banyak pakai cincin seperti itu kan ini stempelnya dari siapa? Benar enggak dari Nabi atau dari para sahabat? Jangan-jangan. Ya, ini jadi akan ada ketidakjelasan. Kemudian hadis nomor 102, kata Imam Tirmizi, hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hatim ibnu Ismail an Ja'far bin Muhammad an abihi, ya. Kana al-Hasan wal Husain yatakhattaman fi yasarihima. Hadis nomor 102 ini Imam Tirmizi menjelaskan, membawakan riwayat dahulu Hasan dan Husain. Siapa Hasan dan Husain? Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Dulu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma itu pakai cincin di jari sebelah kiri. Ya. Ini menunjukkan akan kebolehan. Ya, makanya ini kembali kepada pembahasan tadi, semuanya perkaranya boleh. Perkaranya luas. Ya. Silakan mau di jari sebelah kanan atau sekali pakai di jari sebelah kiri. Semuanya ada dalilnya. Ya. Hadis nomor 103. Di sini Imam Tirmizi membawakan riwayat yang itu sampai kepada Anas bin Malik annahu kana sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi, ya. Dan masih hal-hal yang serupa. Ini hadis nomor 103 menunjukkan tentang bahwasanya Nabi pakai cincin di jari sebelah kanan, sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Hadis yang 104 ini hadis yang terakhir berkaitan dengan cincin, karena di pembahasan setelahnya kita akan membahas tentang masalah pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 104, hadatsana Muhammad ibn Ubaidillah al-Muharibi qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibnu Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dahabin. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuat atau memakai cincin dari emas. Ya, ini sebelum turun larangan laki-laki memakai emas. Ya, pernah waktu itu Nabi membuat atau memakai cincin dari emas sebelum turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kana yalbasuhu fi yamini. Kata Ibnu Umar, waktu itu beliau memakai cincin tersebut di bagi jari sebelah kanan, tangan sebelah kanan. Fattakhadhan nasu khawatima min dahabin fatarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian orang-orang waktu itu ikut-ikutan, mereka juga pakai cincin, membuat cincin dari emas. Ya. Setelah turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, laki-laki enggak boleh pakai emas, maka Nabi melepas dan Nabi membuang cincin tersebut dari emas tadi. Fatarahahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika itu ada salah seorang sahabat atau salah seorang, Nabi melihat bahwasanya laki-laki tadi masih menggunakan cincin dari emas. Ya. Entah itu belum tahu larangannya atau bagaimana, belum sampai kepadanya larangan tadi, maka Nabi mengambil cincin tersebut kemudian Nabi dilempar. Ya, ini bentuk pengingkaran. Kemudian waqala la albasu abadan fatarahan nasu khawatimahum. Ketika Nabi melempar cincin tersebut, ini menunjukkan bahwasanya sudah ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, bagi laki-laki memakai cincin dari emas. Ya, akhirnya Nabi melempar cincin tersebut, fatarahan nasu khawatimahum. Akhirnya orang-orang yang masih pakai cincin dari emas, yang laki-laki itu mereka ambil cincinnya dan mereka lempar. Ya, entah itu dilempar dibiarkan atau dilempar untuk disedekahkan, ini tidak ada penjelasan dalam hal ini. Ya, maka di sini
sebagai penutup dari kajian ini untuk kesempatan hari ini, faedah Al-Imam Nawawi memberikan faedah. Qala Nawawi rahimahullahu taala, ajma'al muslimuna, para kaum muslimin itu bersepakat. Ya, para ulama bersepakat anna sunnata ja'lu khatamir rajuli fil khinsir. Ya. Para ulama sepakat bahwasanya sunnah itu memakai cincin di bagian kelingking. Ya. Jadi yang sunnah itu bagian kelingking. Wa amal mar'atu fa innaha tattakhidu khawatima fi asabi ay fi ayyi asbi'in sya'at min yadiha li'annaha tattakhidu lizina wa tajammul. Jadi kalau laki-laki, ini sebagai penutup kata Syekh Abdul Razak, ada faedah dari Nawawi. Kalau laki-laki itu hanya pakai cincin di apa tadi? Jari kelingking. Baik jari kelingking sebelah kanan atau jari kelingking sebelah kiri. Adapun wanita, maka ini bebas. Kalau wanita mau pakai cincin di telunjuk, mau di jari tengah, mau di jari mana, ini silakan. Tapi kalau laki-laki yang utama itu di apa? Kelingking. Baik itu sebelah kiri atau sebelah kanan, ini perkaranya luas. Mungkin sampai di sini dulu kita cukupkan pembahasan berkaitan dengan cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ketika kita membaca hadis tersebut kita memiliki ilmu atau pemahaman bahwasanya memakai cincin bagi laki-laki itu boleh memakai cincin dari perak dan perkaranya luas, mau di jari kelingking sebelah kanan atau di jari kelingking sebelah kiri, itu perkaranya luas, sama-sama boleh. Wallahu alam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.